Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan lanjutkan kajian sebelumnya, masih membicarakan tentang misteri di balik nama-nama lain bulan Ramadan. Pada dua kajian sebelumnya kita sudah menyampaikan 3 nama lain bulan Ramadan. Kali ini kita akan lanjutkan nama yang keempat, yaitu Syahrus Syiyam. Jadi bulan Ramadan dinamakan juga Syahrus Syiyam. Apa artinya? Syahrus Syiyam berarti bulan puasa. Jadi ternyata bulan puasa itu sendiri yang sering kita sebut, itu adalah nama lain dari bulan Ramadan. Nah, tentu kita sudah sama-sama memahami kenapa bulan Ramadan dinamakan bulan puasa, Syahrus Syiyam, karena ibadah utama yang dilakukan di bulan suci Ramadan adalah puasa. Syariat utama yang Allah perintahkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini adalah puasa. Karena kita sepakat semua dan kita sangat memahami bahwa puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, mau tidak mau, sebagai seorang muslim, siap atau tidak siap, maka harus atau wajib menunaikan ibadah puasa. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi maradin wala uzrin lam yajzi anhu siyam dahri walau sama." Artinya, kata Nabi, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan, atau dengan kata lain, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan, bukan karena sakit, bukan karena uzur-uzur yang dibolehkan oleh syariat yang lain, memang sengaja dia meninggalkan puasa, maka apa peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lam yajzi anhu siyamud dahri walau shama. Kalau seandainya dia mampu melaksanakan puasanya itu sepanjang tahun, maka puasa sepanjang tahun itu tidak dapat menutupi puasa satu hari yang ia tinggalkan tanpa uzur. Jadi sekalipun satu tahun full atau sepanjang tahun kita bayar puasa, satu hari puasa yang kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sepanjang tahun kita berpuasa, kalau seandainya kita mampu lakukan itu juga tidak mampu menutupi satu hari.
Itu baru 1 hari. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ketika di bulan suci Ramadan, di siang harinya, kita tahu bahwa dia seorang muslim, tetapi kenapa dia ya masuk warung, dia merokok di dalamnya dan sebagainya, itu pertanda bahwa tidak melaksanakan puasa. Oleh karena itu, marilah kita istiqomah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada saudara kita yang muslim tidak berpuasa? Karena mungkin punya pemahaman berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang berpuasa hanya 3 hari, 1 hari di awalnya, 1 hari di pertengahan Ramadan, dan 1 hari di hari terakhir Ramadan. Ketika ditanya, kok kenapa cuma 3 hari puasanya? Padahal kita tahu bahwa puasa Ramadan itu 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Tapi kenapa cuma 3 hari? Ternyata mereka yang melakukan ini punya alasan juga. Dan menurut dia ini alasannya itu berdasarkan dalil dari Al-Quran. Nah, ternyata dalil yang dipergunakan, ya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu kali berbuat baik, maka Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Nah, dengan pemahaman ayat ini dibawa-bawalah puasa itu. Dengan mengatakan 1 hari kita puasa berarti sama dengan 10 hari puasa. Jadi kalau mau kasih cukup 1 bulan, maka cukup 3 hari. 3 kali 10, 30 hari. 30 hari itu adalah 1 bulan. Nah, itu alasan mereka. Tapi perlu saya tegaskan bahwa ayat yang saya bacakan tadi itu sesungguhnya bukan peruntukan untuk puasa. Tapi itu peruntukan misalnya untuk bersedekah. Siapa yang bersedekah 1 kali atau bersedekah 1.000, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat dari 1.000 itu. Siapa yang bersedekah 100.000, maka Allah akan lipat gandakan ya 100.000 itu menjadi 10 kali lipat. Bukan dibawa pada persoalan puasa. Dan subhanallah, ketika kita mampu menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, maka Allah janjikan, ya, Allah janjikan predikat seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan kajian sebelumnya. Kita akan diberikan hadiah oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu gelar takwa. Jadi nama keempat dari nama Ramadan, bulan Ramadan adalah Syahrul Syiyam, bulan puasa. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan disebut juga atau dinamakan juga dengan Syahrus Sabar. Syahrus Sabar. Apa artinya Syahrus Sabar? Syahrus Sabar artinya bulan kesabaran. Kenapa dikatakan bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran? Karena sabar itu sendiri berarti menahan diri. Sementara puasa itu intinya adalah kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa kita. Dan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, semua bentuk kesabaran itu sesungguhnya ada di dalam puasa.
Sabar kan ada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran. Satu. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Ini juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Nah, dari ketiga sabar ini, ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, semuanya itu ada di dalam puasa. Ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jelas. Puasa ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam meninggalkan keinginan dan syahwat yang diharamkan Allah. Jelas. Sebab kapan kita tidak sabar dalam hal ini, maka itulah yang merusak puasa kita. Kemudian yang ketiga, yaitu sabar atas penderitaan yang dialami oleh orang yang berpuasa. Misalnya rasa lapar, rasa haus, lemah fisik. Ini kan sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Oleh karena itu, jagalah kesabaran kita. Ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur sejauh mana keimanan kita dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah, dan menguji kesabaran kita ketika kita merasa mengalami penderitaan dalam berpuasa. Jaga kesabaran kita. Itulah sebabnya bulan Ramadan disebut sebagai bulan sabar. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Muasah. Syahrul Muasah. Apa artinya? Syahrul Muasah artinya bulan pertolongan. Kenapa dinamakan Syahrul Muasah, bulan pertolongan? Karena di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk saling membantu terhadap saudara-saudara kita. Apalagi melalui ibadah puasa yang kita laksanakan, kita merasakan bagaimana lapar yang lama sepanjang hari. Dan itu bisa kita bayangkan saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kadang dalam sehari semalam hanya makan sekali. Kita rasakan betapa tersiksanya mereka. Maka dengan nilai puasa ini, kita juga rasakan penderitaan berupa kelaparan, kehausan, bahkan kelemahan. Itu bisa membangkitkan semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita. Oleh karena itu, ya, dinamakanlah bulan Ramadan adalah bulan pertolongan. Karena umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan muncul semangatnya untuk membantu saudara-saudaranya. Sekalipun mungkin di luar Ramadan lalai dari semua itu. Tapi ketika masuk Ramadan, dia merasakan sendiri betapa menderitanya kita dalam menahan rasa lapar itu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita sepanjang hari merasakan lapar, bukan hanya Ramadan, tapi sepanjang tahun merasakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh,
bulan Ramadan dinamakan juga dengan syahru ziyadatir rizq. Syahru ziyadatir rizq. Bulan penambah rizki. Jadi ternyata bulan Ramadan juga dinamakan bulan penambah rizki. Nah, kenapa dikatakan bulan penambah rizki? Karena memang orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taat dalam beribadah selama Ramadan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh agama kita, maka inilah menjadi asbab datangnya rezeki itu. Karena orang-orang yang maksimal dalam melaksanakan ibadah selama Ramadan, khususnya ibadah puasa, betul-betul puasa sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka janjinya tadi, la'allakum tattaqun, ya, akan meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang bertakwa itu salah satu yang Allah berikan kepadanya, wa min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki secara tiba-tiba. Dia tidak tahu dari mana datangnya rezeki itu. Berarti itu penambah rezeki. Ditambah lagi kalau kita ingin mempercepat, ya, dampak, ya, penambahan rezeki ini, ya, pasca Ramadan, maka mari kita mempercepatnya dengan memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Jadi perbanyak sedekah. Karena kita tahu bahwa orang yang banyak sedekahnya, maka Allah akan berikan balasan, ya, berupa rezeki yang banyak. Allah akan berikan balasan rezeki yang banyak. Minimal ketika kita bersedekah, berinfak, Allah akan membalasnya 10 kali lipat, atau bahkan 70 kali lipat, atau bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Hanya Allah saja yang mengetahui berapa balasan yang Allah kembalikan dari sedekah, infak yang kita sudah berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian akhir dari kajian kita misteri di balik nama-nama lain bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita, sekaligus kita bisa mengambil hikmahnya, dan tentu yang paling penting adalah dari 7 nama yang saya sebutkan tadi, ya, kita bisa realisasikan di bulan suci Ramadan, kita bisa praktekkan di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kita insya Allah jauh lebih baik, berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.